Halo Halo semuanya, semuanya, selamat selamat pagi. pagi. Halo teman-teman yang ada di studio dan ada di rumah. Balik lagi di talk show kesayangan kita yaitu SKS, Sesi kuliah santai. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita bakal topik yang eh, banyak mungkin banyak sekali relate dengan mahasiswa-mahasiswa kali ini. Nah, kita akan kedatangan narasumber yang mengikuti banyak organisasi yang dia ikuti. Tidak hanya mengikuti perkuliahan saja, tapi dia juga ikut organisasi. Dengar-dengar tuh organisasinya lebih dari 2, teman-teman. Banyak banget ya Kak. Cocok kan ya? buat teman-teman pada narasumber kali ini. Oke, langsung kita panggil. Oke. Kalian pasti juga penasaran kan siapa sih narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja kita panggil Kak Zaki. Doggy style. Duduk saja Kak Zaki. Gimana nih kabarnya Kak Zaki nih? Alhamdulillah kabar saya baik. Oh, Udah baik, pakai baik. merah-merah, mau kemana? Ada Ini. apa nih nanti? Kebetulan pas habis acara SKS ini dari kalian, saya ada mendatangi hadiran rapat dari pihak pusat gitu. Oke. Sibuk banget ya Sibuk ternyata banget Kak Zaki ini. Masih pagi loh ini Habis- teman-teman. Dia Iya. sudah mempersiapkan dirinya dengan PDH merah ini. Iya. Habis dari talk show ini langsung lanjut rapat lagi nih. Betul, betul. Nah, Kak Zaki nih dulu ini kan sebagai maba. Sekarang boleh tahu semester berapa sih Kak Zaki? Kebetulan saya semester 4 Oh, di semester Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Oh gitu. Untuk dulu ini pas maba, Kak Zaki ini kan udah mulai tertarik nggak sih sama keikutsertaan dengan organisasi-organisasi itu? Jujur kalau misalnya dari organisasi nih ya, aku itu udah ikut dari menjak SMA. Karena di sisi lain juga di SMA itu aku menemukan organisasi yang namanya itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang dimana mereka itu fokusnya ke daerah pelajar kan. Terus saat masuk kuliah ini, ketika saya tahu bahwasannya di perkuliahan ini juga ada organisasi, makanya di situ aku ingin explore lebih dalam lagi buat organisasi itu seperti apa sih, dan bisa membuat aku juga memanage waktu lebih baik lagi. Oke, Gitu. sebelum benar-benar jauh nih pembahasannya, buat teman-teman dulu boleh diceritakan nggak Kak Zaki ini sebenarnya ikut organisasi apa aja dan sebagai apa dalam organisasi tersebut? Oke, mungkin kalau misalnya buat teman-teman nih ya, aku itu ikut organisasi itu ada 4 teman-teman. Jadi ada 2 yang di lingkungan kampus dan 2 juga yang di lingkungan masyarakat. Wah. Yang dimana organisasi yang di lingkungan kampus ini ada namanya Badan Legislatif Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan juga ada namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan kalau misalnya di lingkungan masyarakat, saya itu ikut remaja masjid, sama ada namanya kalau mas-mas kalian ini tahu ya, namanya itu Karang Taruna atau yang bisa dibilang Kartar gitu. Lumayan banyak juga ya Kak Zaki ini ikutnya ya. Di Kartar juga sebagai apa nih Kak Zaki kalau boleh tahu? Nah kalau misalnya di Kartar nih ya, aku itu kebetulan alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi ketua umum di Kartar tersebut. Terus jadi ketua nih teman-teman Betul. di organisasi kemasyarakatan gitu ya. Iya betul. Wow. Oke, kita masuk yang agak dalam nih Kak Zaki ya. Dalam dunia kampus kan juga banyak sekali organisasi-organisasi yang dimana teman-teman tuh bisa kita ikutin, bisa kita daftarkan. Nah, apa sih kenapa Kak Zaki tertarik dari awal mabakah atau memang baru-baru ini juga yang pengen daftarnya atau gimana? Oke, mungkin pandangan buat teman-teman ya ataupun Mas Fikri dan Mas Gito sendiri, kalian pernah dengar nggak kata-kata yang dimana anak organisasi itu bisa dibilang FOMO, ya kan pastinya kan. Iya, kadang- Nah, tapi di sini aku itu tidak mengatakan bahwasannya aku ini FOMO, tapi aku itu ingin ikut organisasi karena kemauanku sendiri, dan orang tua pun juga setuju mendukung bahwasannya anak ini aktif di organisasi. Jadi buat kalian semisal nih kalau ingin ikut organisasi, kalian harus tahu nih mana yang teman kalian yang FOMO dan mana juga organisasi yang dimana kalian ini ingin ikut sendiri. Karena banyak banget orang-orang itu yang ketika udah kecemplung di dunia organisasi, itu mereka merasa kayak udah tahu nih sisi baik sisi buruknya organisasi seperti apa.
Jadi mereka bisa dibilang kayak mungkin setelah prokeran nih A, B, C dan dia males, jadinya tiba-tiba dia semangatnya hilang di organisasi tersebut. Gitu. Jadi sebelum benar-benar memasuki dunia organisasi, teman-teman juga harus tahu apa dulu yang akan dijalankan, apa yang akan dipelajari juga dalam organisasi tersebut ya Kak Zaki ya. Betul betul. Kak Zaki ini kan ikut sampai 4 organisasi gitu kan. Nah, itu gimana sih Kak Zaki itu ganti topeng lah gitu istilahnya. Kadang kan ikut di masyarakat, kadang juga ikut di kampus, kadang di organisasi tadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Gimana sih cara natanya gitu? Oke, mungkin kalau buat aku sendiri ya, cara aku buat menata diriku sendiri itu dengan cara aku membagi waktu dan membagi badan ketika dimana aku ini harus ditempati. Kalau semisal kita ada di organisasi A, ya udah kita fokus ke organisasi A dulu. Dan kalau misalnya kita ke B, ya udah kita fokus ke B. Jadi harus one by one. Dan untuk misal memanage waktu ya, kalian itu harus bisa buat namanya bagi waktu. Karena itu sangat penting banget ketika kalian ini udah masuk di dunia organisasi, apalagi kalian ini ikut 2 atau 3 atau 4 organisasi yang ada di kalian ikuti ini. Karena itu sangat penting buat kalian dan juga kalian harus bisa menjaga diri kalian, karena kalau emang banyak organisasi belum tentu juga baik buat kesehatan kalian, pikiran kalian dan lain-lain. Nah, gimana Kak? Selama ikut organisasi ini, apakah ngerasa kayak aku tuh sebenarnya mahasiswa yang buat belajar atau memang benar-benar ikut proker sana sini, ngerjain ini, ngerjain itu? Perasaannya gimana sih? Atau emang karena suka aja? Iya, kan kayak gimana ya? Kak Zaki ini kan sebagai mahasiswa nih. Nah, yang harusnya kewajibannya tuh mengikuti perkuliahan gitu. Tapi malah harus ngerjain proker-proker gitu. Itu pernah nggak kayak merasa aku ini mahasiswa, tapi kenapa sih aku harus ikut ngerjain program kerja yang diadain di organisasiku ngono. Kayak gitu itu pernah nggak merasa kayak Oke, mungkin sesekali pernah ya Mas Fikri, Mas Gidraf, karena kan kita organisasi juga hitungannya kan nggak hanya diam saja, kita harus perlu mikir konsep dan lain-lain ya. Tapi kalau pada aku pribadi dan tips pada aku juga nih ya buat teman-teman, kalau semisal kalian ini ikut organisasi, kalian harus punya pilihan satu, dan dimana kalian itu gunanya itu buat apa, kuliah atau organisasi. Karena aku jujur ya, kalau misalnya kalian ingin ikut organisasi, ya percuma dong kalian ikut kuliah, karena kuliah itu juga sangat penting. Apalagi kalau udah kecemplung di dunia kampus, itu harus juga kalian harus bisa mengutamakan yang mana gitu loh. Nah kalau aku pribadi nih ya, aku lebih prefer ke kuliah dulu ya, karena kita itu di sini tuh mencari ilmu, bukan hanya sekedar kalian kuliah pulang rapat, itu enggak gitu loh. Kita harus bisa kuliah dulu, terus kalau emang udah kuliah selesai baru ke organisasi yang apa gitu. Dan kalau bisa bilang capek sih capek ya, karena tenaga itu terus terkuras banyak gitu tiap harinya gitu. Nah, sekarang nih soal manajemen kan Kak Zaki juga banyak sekali mengikuti organisasi itu tadi kan. Soal manajemen itu gimana sih bagi waktunya di perkuliahan juga, di organisasi itu juga kan kalian harus Kak Zaki itu harus membagi waktunya gitu biar tertata semuanya, biar semuanya itu kalau bisa mengikuti juga. Itu gimana sih? Benar banget juga kan, karena kan kita juga nggak bisa 100% Ya. totalitas dari organisasi, kuliah. Jadi gimana cara membagi waktunya? Manajemen waktu yang Kak Zaki bikin itu seperti apa Iya. sih? Kan mahasiswa di sini pasti pengen tahu nih gimana sih Kak Zaki ini memanajemen waktu biar tertata gitu, ya kan? Betul, oke. Ini pertanyaan yang bagus banget ya dari Mas Fikri dan Mas Gitrof ya. Jadi buat kalian nih yang ikut organisasi itu, kalian awal-awal harus tahu namanya time minutes. Karena dimana kalian juga perkuliahan, di organisasi, belum juga tugasnya, belum juga video project dan lain-lain gitu ya. Kalian harus punya namanya itu time minutes atau schedule, di mana kalian harus bisa mengutamakan yang mana dulu. Jadi misal nih, kalian kuliah jam 7. Berarti kalian harusnya tidur malamnya itu bisa di jam 10 atau jam 11. Begitu. Biar kalian itu tidak terlalu capek dan energi kalian tetap harus ada. Gitu.
Jadi itu yang paling penting sih adalah time manage buat kalian ini. Tuh. Oh, seperti itu ya. Jadi kita itu sebagai mahasiswa juga harus sadar karena kita harus memanage waktu kita juga agar bisa tetap mengikuti perkuliahan. Nah, ngomong-ngomong perkuliahan nih, gimana sih tips buat izin ke dosen agar itu dapat dikasih izin, agar diberi kepercayaan nih? Kan Kak Zaki ini pasti banyak proker juga nih dari 4 organisasi tadi itu. Gimana sih tipsnya itu? Ya kadang kan juga kayak waktu Kak Zaki lagi kuliah, tabrakan tuh sama proker yang harus dijalankan, tabrakan sama jam-jam mata kuliah. Nah, gimana Kak Zaki daftar izin ke dosen membuktikan bahwa bahwa Zaki ini memang sibuk. Itu seperti apa izin? Oke, ini sangat penting ya. Jadi kalau semisal kalian ini ada di organisasi, mungkin kalian udah tahu nih bahwasannya kuliah itu ada apa ya hitungannya ya, kesempatan buat kalian ini nggak masuk kelas itu ada 2 kali ya. Jadi dimana kalian tuh harus bener-bener prepare atas hal itu, apalagi kalian ikut organisasi. Jadi buat aku pribadi dan buat tips buat teman-teman ya, kalau semisal kalian ini udah ikut organisasi, kalian harus tahu dan harus konfirmasi kepada pihak dosen itu kurang lebih H-2 atau bahkan H-1 acara, karena kalian itu tidak hanya sekedar nggak ada di kelas, tapi melainkan kalian harus izin, harus juga mengikuti mengejar materi kuliah, dan juga kalian ini harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih gitu loh. Misal kalian ini ada acara di hari Kamis nih, kalian harus punya izin dulu di hari kalau nggak Rabu ya Selasa gitu, karena biar mengantisipasi adanya miskom antara mahasiswa dan dosen begitu. Oh, jadi kalian Kak Zaki ini harus ya tetap izin biar dipercaya dosen gitu ya. Jadi kalian itu jangan kayak izin ngomongnya ikut proker tapi malah bolos. Wah, kasus itu nanti ya. Jangan itu, nanti nggak dipercaya lagi nih sama dosen-dosen kalian. Kita mulai masuk ke dunia pertemanan nih Kak. Gimana respon teman-teman nih waktu tahu Kak Zaki ikut 4 organisasi? Kan kadang kayak, waduh Zaki sibuk, udah nggak mau nongkrong, nggak mau ngajak main ah. Buat teman-teman juga nih yang lagi nonton sekarang, tipsnya apa sih? Kayak bisa teman percaya atau kita harus pilih teman yang mendukung passion yang kita udah pilih. Nah itu gimana tuh Kak? Oke, ini mungkin banyak perdebatan juga nih ya dalam lingkungan pertemanan, apalagi kalau misalnya kalian udah ada ikut organisasi, pastikan kalian harus bisa melepaskan mana hal yang penting, mana hal yang nggak penting gitu loh. Kalau misal kalian ini udah punya temen nih, kalian punya teman dan kalian diajak nongkrong tapi kalian sendiri ini punya ada tugas yang lebih utama di organisasi, kalian ini harus lebih mementingkan yang mana dulu gitu loh. Kalau aku pribadi dan tips pada aku juga ya, itu kalian harus lebih memilihkan di mana porsi kalian ini harus ditentukan. Misal teman kalian ngajak nongkrong, Zak, ayo nongkrong yuk di Warkop Saben atau di cafe BM Coffee gitu ya. Kalian harus tahu gitu loh, kalau kalian emang lagi free, lagi senggang atau bahkan ya lagi chill lah, nggak apa kalian ikut. Tapi kalau memang lagi kalian lagi sibuk, itu harus bener-bener bisa bagi waktu, karena lagi-lagi pertemanan itu nggak 100% itu mendukung kalian ikut organisasi. Kalian harus bisa memilih mana teman yang mendukung, mana teman yang tidak mendukung, atau bahkan teman yang bisa dibilang 2 wajah di depan dan di belakang begitu. Berarti teman-temannya Kak Zaki yang sekarang ini mendukung ya? Kebetulan mendukung banget buat aku ikut organisasi. Bagus ya. Banyak nih yang bilang nih organisasi itu buat cari relasi di pengalaman juga kita, untuk pengalaman kita juga nih. Tapi kita jujur-jujuran aja nih ya, pernah nggak sih Kak Zaki ini nyesel ikut organisasi tersebut karena kan terlalu sibuk atau gimana, terus kehilangan momen-momen kayak masa muda Kak Zaki, kayak misal harus biasanya aku nongkrong sama teman-teman tapi malah ngerjain proker gitu. Itu pernah nggak kayak ngerasain kayak gitu? Atau mungkin soal kesehatan. Nah, Ya. pernah nggak sampai tumbang, Iya, sakit, maksain, mau nggak mau harus ikut karena proker yang Iya. emang terlalu banyak juga proker ya. yang besar. Pasti Itu gimana banyak tuh Kak? sih. Pernah nggak kayak gitu? Kalau dibilang menyesal ya, itu mungkin aku singkirkan dulu lah.
karena di mana kita itu organisasi juga udah pilihan kita sendiri kan. Jadi kalian udah tahu porsi kalian seperti apa dan lain-lain. Dan kalau soal kesehatan buat aku pribadi, karena aku ya bisa dibilang 4 organisasi ya. Jadi kadang pun makan itu juga harus bisa diatur gitu loh. Kayak misal kalian pagi berangkat makan. Kalau misal kalian ingin lagi sibuk di siang harinya, kalian bisa di sore atau malamnya gitu loh. Buat kalian ini tetap mengisi energi kalian. Jangan sampai kalian ketika ikut organisasi kalian ini lupa makan, lupa kesehatan, bahkan lupa ngabarin orang tua tuh jangan sampai gitu loh. Apalagi kalau misal ya tahu kan kalau misal punya pacar pasti bakalan lebih posesif lagi gitu loh. Kayak kamu kemana sih sayang gitu loh. Pasti itu bakal dicari gitu kan ya. Udah Jadi- bawa pacar. Aduh. Oh Kak Itu. Zaki ini ada pacar ya? Ada pacar gak Zak? Sudah. Berarti Gitu. buat teman-teman yang punya pacar juga gak apa-apa masuk organisasi ya. Buat tips nih buat teman-teman yang punya pacar nih. Iya. Gitu kan. Tips dong. Apa? Mm-mm. Cara biar pacarnya itu setuju Iya. atau percaya bahwa biar enggak pacarnya itu mau ikut organisasi. biar mengizinkan gitu, enggak posesif terus gitu pacarnya itu. Oke, namanya juga pacar nih Mas ya. Pastinya kan kadang apalagi ini cewek kan ya. Aku bukannya menyudutkan perempuan ya. Kadang juga cewek itu biasanya kan berpikiran kayak pacarku kemana sih kok 10 menit nggak dijawab chatku kok kemana gitu. Nah kita tuh harus bisa nih teman-teman. Takut hilang gitu ya. Betul, harus bisa teman-teman buat kayak ngabarin dulu lah. Sayang aku lagi prokeran A dulu ya, lagi rapat ya, lagi ini ya. Itu sangat penting banget buat aku juga ya. Karena kalau sebenarnya kita hilang berapa menit dulu gitu, pasti bakalan jadi bahan perdebatan. Dimana nanti kita juga bakalan lebih mikir lagi bagaimana kita bisa menenangkan pacar kita. Itu. Oh, jadi gitu nih teman-teman tipsnya. Jadi yang terpenting itu emang manajemen waktu kalian. Jadi kalian itu harus tahu porsi-porsi dari diri kalian sendiri. Bagaimana kalian itu kalau sudah mengikuti organisasi itu ya jangan terlalu berlebihan juga. Jadi kalian harus menjaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga chat sama pacar juga. Biar nggak panjang urusannya nanti ya. Mas Fikran punya pacar? Belum. Oke, kita serius ya. Langsung gimana Kak respon orang tua pas tahu anaknya ikut 4 organisasi sekaligus dalam satu periode? Terima kah? Marah kah? Atau awalnya nggak setuju? Gimana tuh? Respon orang tua alhamdulillah baik ya, karena ada orang tua juga mendukung dan tahu bagaimana rata-rata organisasi tersebut. Karena dulunya buat FYI ini ya, orang tua aku pribadi itu juga terlibat dalam organisasi. Bahkan sampai sekarang udah umur bahasa bisa dibilang 60-an ya. Itu tetap digunakan energinya buat di organisasi di lingkungan masyarakat gitu loh. Jadi ya pastinya tahu mana sibuknya, mana baiknya, mana kurangnya. Jadi orang tua bakal tetap mendukung, apalagi selagi kita sebagai anak nih, kita harus bisa berkomunikasi langsung buat kepada orang tua bahwasanya Pa, aku lagi ikut organisasi ini ya, aku lagi ada acara ini ya. Terus misal kalau orang tua bilang, nak jangan lupa makan ya, ya Ma ini aku udah makan. Atau bahkan kalau perlu biar orang tua ini nggak khawatir, kita bisa ngasih pap gitu loh, bisa ngasih foto. Ini mah aku lagi makan, misal kayak makan nasi padang atau nasi pecel gitu bisa gitu. Dan orang tua juga welcome banget tentang adanya anak ini ikut organisasi sebanyak 4 ini gitu. Welcome banget hitungannya. Jadi kita tetap nunjukin ke orang tua ya bahwa dengan ikutnya organisasi ini kita nggak sakit-sakitan, kita tetap menjaga kesehatan kita sendiri. Dan orang tuanya Kak Zaki juga ternyata ikut organisasi juga gitu ya teman-teman ya. Jadi keluarga organisasi nih kalau bisa dibilang. Organisasi. Turun-temurun sepertinya Kak. Mungkin ya gitu. Oke nih. Ada nggak sih Kak Zaki pesan atau dan tips ini buat mahasiswa baru nih yang kurang yakin mau ikut organisasi nih, mungkin mau daftar hima, mau daftar BEM gitu, tapi masih ragu. Tipsnya itu apa sih Kak Zaki biar mereka itu makin yakin mau ikut dan daftar ke organisasian itu? Gimana sih Kak Zaki? Oke, mungkin tips buat teman-teman yang ada di studio ataupun yang di layar ya. Hitungannya gini. Kalian itu kalau ikut organisasi, kalian itu harus bisa memilih waktu dulu. Kalian harus tahu posisi di mana kalian ini dibutuhkan. Hal apa aja yang positif dan negatif gitu loh. Jadi kalau misalnya buat aku pribadi, pastinya kalian ini membutuhkan CV ya teman-teman ya. CV itu sangat penting gitu. Kedua,
kalian harus tahu porsi kalian ini seperti apa. Kalau misalnya kalian ini belum tentu bisa bagi waktu dengan adanya organisasi, kalian bakalan kepental-pontal atau bahkan capek buat organisasi tersebut gitu loh. Jadi buat aku pribadi, buat teman-teman, ikut organisasi itu nggak hanya sekedar ikut aja, nggak hanya FOMO, tapi juga kalian harus bisa manage waktu, kalian bisa bagi waktu antara kuliah, tugas, pertemanan, bahkan chat sama pacar tadi itu sangat penting itu loh. Kalau misalnya kalian ini ya belajar kalian di jam 7 malam gitu ya. Tadi ya udah kalian harus bisa memposisikan kalian ini di pagi sampai siang bahkan sorenya. Kalau aku pribadi nih ya, tips buat aku pribadi, kalian itu tidur itu di jam 9 atau jam 10 malam. Nah, sebelum tidur kalian ini harus bisa belajar dulu. Atau kalau misalnya kalian udah ikut organisasi, ya udah kalian habis organisasi sempatkanlah waktu 10 menit, 15 menit atau bahkan paling mentok 20 menit buat kalian ini mengulas materi lagi. Biar apa? Kalau kalian UTS, UAS itu enggak ada masalah dalam hal tersebut gitu. Oke. Hal apa sih Kak yang Kak Zaki dapetin dan bisa Kak Zaki ceritakan ke teman-teman yang lagi nonton juga nih. Sewaktu Kak Zaki organisasi itu mendapetin hal yang lebih daripada waktu kuliah. Oke, organisasi itu sebenarnya adalah tempat di mana kita ini belajar di waktu kedua. Jadi tempat untuk istilahnya upgrade diri juga ya, untuk Benar. upgrade soft skill juga kita di organisasi tersebut ya kayak. Benar, karena kita itu di organisasi ya, itu enggak hanya membahas soal materi aja gitu. Kalau materi kita cukup di dunia perkuliahan, dunia mata kuliah kita lah. Nah, kalau di organisasi itu kita cukup buat kayak bagaimana kita harus memanage waktu, bagaimana kita harus memikirkan konsep acara, jadi desain grafis, bahkan yang lain-lainnya yang ada di organisasi tersebut gitu. Jadi kalian dapat soft skillnya, hard skillnya, atau bahkan relasi juga. Itu yang sangat penting gitu, karena organisasi itu nggak hanya sekedar kalian ikut tapi juga nambah relasi. Oke, dan jadi gitu di tips dari Kak Zaki. Jadi organisasi itu juga penting nih karena bisa meningkatkan soft skill kita di luar perkuliahan. Jadi kita dapat pengalaman juga di organisasi tersebut. Oke, boleh dong tepuk tangannya dulu dong dari Kak Zaki. Sebelum kita pamit nih, satu kata singkat dong buat mahasiswa yang berjuang di antara tumpukan tugas dan program kerja ini. Apa nih? Oke, ini aku punya mungkin bisa dibilang quotes ya. Ya, quotes ya. Jadi aku pernah dengar nih, bahkan ini buat aku pribadi sendiri. Quote dari B.J. Habibie kebetulan, yang dimana dia pernah bilang bahwasannya keberhasilan itu bukanlah milik orang yang pintar, tapi melainkan milik orang yang selalu berjuang, selalu berusaha, tiada hentinya meskipun tugas itu atau tumpukan tugas itu tidak ada habisnya. Wis, mantap, tepuk tangan, Mantap teman-teman. banget nih, tepuk tangan nih buat Kak Zaki nih, benar-benar membuka mata kita nih Git. Betul nih, intinya mau jadi kura-kura, mau jadi kunang-kunang, kuliah nangkring, kuliah rapat, atau kuliah kerja pun, kita itu harus tanggung jawab dengan pilihan kita. Nggak lupa tujuan awal kita di sini tuh sebagai mahasiswa, yaitu mengikuti perkuliahan juga. Jadi seperti itu nih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Zaki ya sudah hadir pada acara SKS kita kali ini. Sama-sama Mas Oke, Fitro. Lancar terus buat organisasinya. Insya Allah amin amin semoga ya. Oke teman-teman semuanya, saya Fikri. Dan saya Gitrof Dan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.